Nah, tadi saudara menyampaikan bahwa saudara berperan aktif di dalam mendesain haji ramah lansia di ini sejak bulan Desember. Siap, Bapak. Sejak bulan Desember. Ya. Apakah saudara juga, apakah saudara juga yang memberikan rekomendasi kepada PHU unsur-unsur terkait atau perusahaan-perusahaan terkait yang akan dipakai oleh Dirjen PHU di dalam penyelenggaraan ibadah haji itu? Maksudnya unsur-unsur? Ya, misalnya pakai perusahaan ini, pakai transportasi ini, pakai hotel ini, pakai catering ini, pakai masarik ini, perusahaan syarikah ini. Apakah saudara juga ikut berperan di situ? Tidak, Bapak. Sama sekali saya tidak terkait dengan hal tersebut. Tidak. Jadi apa yang keterlibatan saudara saksi apa saja? Saya hanya di soal ramah lansia, kemudian bagaimana BPKH Limited berperan, dan yang ketiga di Musdalifah, itu tugas saya, Pak. Oke. Kembali kepada jamaah lansia, haji ramah lansia. Saudara datang ke Mina? Ke Mina saya datang, Bapak. Ke Arafah? Siap. Saudara melihat MCK-nya? Ya. Melihat? Melihat, Bapak. Apakah MCK-nya ramah lansia? Memang terkait dengan infrastruktur di Arafah Musdalifah. Enggak, saya jawabannya ini aja. Ya, bisa saudara tunjukkan kepada kami, gitu kan ya. Dari sebanyak MCK yang ada di Mina atau di Arafah, mana saja yang ramah lansia? Bentuk untuk MCK ramah lansia di Arafah Musdalifah Mina itu modelnya dia tempat duduk. Jadi yang disiapkan hanya itu oleh pihak penyedia, Pak. Jadi jenisnya adalah kloset duduk untuk ramah lansia. Jadi memang tidak ada yang lebih dari itu sifatnya yang untuk ramah lansia. Jadi saudara saksi, saya sudah 3 kali berturut-turut ikut panja haji ini. Ya. Di Mina kita tidak ada menemukan tempat wuduk duduk. Kita wuduknya ada di wastafel. Ya, kita wuduknya di wastafel. Ya, kami anggota panja ini berjalan semuanya. Ya. Coba saudara sampaikan di mana MCK di Mina itu yang ramah lansia. Untuk yang ramah lansia memang secara spesifik, secara khusus itu memang tidak. Ya kalau gitu dari mana saudara mengklasifikasikannya saudara sukses dalam hal mendesain jamaah haji ramah lansia? Tahu nggak saudara saksi? Di depan saya pernah kejengkang seorang orang tua mengangkat kakinya ke atas untuk mencuci kakinya. Kalau wudhu, untuk tempat wudhu di Mina itu disiapkan, Bapak. Ada tempat wudhu. Kemudian untuk ke toilet itu klosetnya kloset duduk. Bentuknya seperti itu. Memang dari sisi kapasitas yang tidak sesuai dengan jumlah jemaah, baik di Arafah, Musdalifah maupun di Minanya. Kemudian sekarang saya tanya kepada saudara saksi. Dari 100% jamaah haji Indonesia di tahun 2024, berapa orang yang lansia? Jumlah lansia untuk tahun 2024 itu ada 45.534. 45.534 dari jumlah haji 213.320. 213.000, jadi berarti hampir 30%. Iya. Hampir 30%. Nah, coba saudara kaitkan dengan jamaah haji ramah lansia yang hampir 30% itu
dengan fasilitas yang saudara siapkan untuk ramah lansia, khususnya di Mina dan di Arafah? Iya, untuk di Arafah, Musdalifah dan Mina, Bapak, terkait dengan fasilitas ini kan tidak bisa kita lakukan secara mandiri. Tidak bisa dilakukan secara mandiri oleh pemerintah Indonesia. Karena ada kewenangan-kewenangan yang di luar Ya, kewenangan Kementerian disitulah Agama. fungsinya pemerintah, Bapak. Ya. Ya, fungsinya pemerintah kan menyelenggarakan. Ya. Ya, saudara tagline-nya Haji Ramah Lansia. Akan begitu, berarti membuat jamaah haji lansia itu senyaman-nyamannya. Ya, artinya tagline bukan sekedar tagline, tetapi apa yang dilakukan, apa yang bisa dipersembahkan kepada haji-haji lansia itu. Ya, yang notabene ada kurang lebih sekitar 30% dari, menurut hemat saya lebih barangkali, 30% dari seluruh calon jamaah haji. Yang pada dasarnya menurut saya adalah tagline itu memang betul ada, kloset duduk ada, ya, mungkin juga sudah sampaikan tempat duduk ada, tetapi sebandingkah apa yang saudara sampaikan tadi dengan jumlah jamaah lansia itu? Memang belum sebanding, Bapak. Untuk di Arafah dan di Mina utamanya, jumlahnya belum sebanding. Nah, upaya apa yang dilakukan oleh jemaah, oleh pemerintah, oleh penyelenggara ibadah haji untuk supaya jemaah yang untuk memenuhi tagline saudara yang saudara katakan berhasil itu? Ya, kita sudah Pak Dirjen beserta pimpinan sudah melakukan terus koordinasi, negosiasi, diplomasi dengan pemerintah Arab Saudi, utamanya terkait dengan seluruh pihak yang menyiapkan layanan di Arafah, Musdalifah dan Mina. Dan di tahun ini sementara maksimal yang disiapkan itu, Pak, yang bisa dilakukan, yang bisa disiapkan seperti itu. Tapi paling tidak sudah ada peningkatan yang signifikan di tahun dibandingkan tahun kemarin. Memang ini terkait dengan jumlah jemaah ya di Mina juga yang kemudian tidak sebanding dengan jumlah infrastruktur atau MCK yang tersedia di Mina. Saudara saksi, oke. Mengenai MCK kita selesaikan sampai di situ barangkali ini. Baik, ini jadi catatan kita semua. Pak Wastam, ada yang mau di... Terima kasih Ketua. Yang saya hormati saudara saksi, saya mempertanyakan, ini kan ada desas-desus saudara saksi bahwa carut marutnya ini masalah haji ini, salah satunya penyebabnya adalah para staf sus menteri. Ini benar apa tidak, Pak? Tidak benar, Pak. Tidak benar. Yakin ya, Pak? Tidak benar ya, Pak ya? Tapi yakin. kalau salah satunya penyebabnya sebagian. Ya. Ya, sebagian itu kan mungkin Bapak tahu ya, ada sebagian besar, ada sebagian kecil, bahkan mungkin hanya sejul di situ. Kira-kira ada nggak Pak di situ, Pak? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak Ya, ada. terima kasih. Terus Pak, tadi yang Bapak sampaikan kan bahwa haji ini haji ramah lansia. Ya. Bapak di keuangan. Tapi yang saya lihat ini masih kurang karena ramah lansia tapi tidak ramah pengelolaan keuangannya. Kenapa? Kelihatan menjadi kayak gini. Kalau dia nyatakan, oh Pak, enggak, ini udah benar semuanya. Enggak lah, karena buktinya carut marut. Bukti yang kita lihat carut marut. Pak, tentang tadi yang disampaikan Pak Ketua John itu, yang masalah MCK ramah lansia, saya sendiri, saya foto saya itu kan, enggak ada ramah lansianya sama sekali. Bapak tahu enggak? Kan kita udah sama-sama ke sana, bahwa di tempat itu, di dak, yang kalau daknya 2 orang itu jebol. Kalau berdiri di atasnya 2 orang itu jebol. Nah sekarang kira-kira kalau lansia mau buang air besar atau buang air kecil ditemanin nggak Pak? Ditemanin Pak. Artinya harus berdiri di satu tempat. Karena kalau dia berdiri sendirian itu kita nggak tahu. Mungkin lansianya bisa mengalami mungkin kecelakaan atau yang lain lah. Tapi kalau
ada 2 orang, ini daknya nggak kuat karena dia dibikin dari persis kayak dari atom kayak gitu. Ya Bapak lihat kan sama-sama dari kayak seperti itu kan, daknya bukan dak beton bukan kan, sehingga kalau tidak dia goyang karena dari atom lah kelihatannya. Jadi sekarang pertanyaan, lansianya kan nggak kelihatan dari mana bahwa itu ramah lansia. Terus keduanya Pak, apa yang dilakukan itu banyak sekali untuk memfasilitasi lansia menjadi lebih baik. Tapi Pak, mereka kan dengan posisi seperti itu kan banyak sekali perjalanan yang dipotong supaya apa? Supaya memudahkan mereka. Tapi kan biayanya kan diikutkan terus Pak. Seperti yang Bapak tadi sampaikan, murur begitu banyak yang bisa dihematkan tapi tetap dibayarkan. Sampai sekarang kan belum ada pengembalian buat mereka kan Pak. Ada pengembalian enggak Pak buat mereka yang pada jemaah murur terus nafar awal? Enggak ada kan sampai sekarang kan pengembalian mereka. Padahal mereka mempunyai hak yang sama dengan yang lain. Tapi mereka enggak pernah mendapatkan kembalian Pak. Padahal mereka tidak melalui yang seperti itu. Terus Pak, lagi Pak, masalah makanan. Bapak yakin Pak makanan yang diberikan pada jamaah itu sesuai dengan harga yang ditetapkan sama kami yang disepakati antara Kemenak dan anggota dan DPR RI Komisi 8. Terus kedua Pak, apakah untuk biaya pemondokan sesuai dengan yang disepakati bersama juga Pak? Karena ini angin yang berhembus menceritakan bahwa di sini ada perbedaan, ada keuntungan yang di sana-sana seperti itu Pak. Mohon diceritakan tentang itu. Terima kasih Pak, saudara saksi. Ya, saksi silakan menjawab. Terima kasih. Pertama terkait dengan layanan di Arafah dan Musdalifah Pak. Jadi di Arafah dan Musdalifah ini tidak secara mandiri kita yang menyiapkan. Ini terkait dengan syarikah yang kemudian menyiapkan layanan di Arafah, Musdalifah, Mina. Itu pun syarikah terkait juga dengan institusi yang disebut dengan Kidanah yang memberikan izin seluruh layanan, perubahan layanan yang akan disiapkan oleh syarikah. Itu satu. Yang kedua, sepahaman saya yang saya ketahui, murur itu satu model yang kami siapkan kepada jemaah untuk mempersingkat, tapi untuk mengurangi potensi kepadatan di Musdalifah. Sehingga kemudian jemaah itu kita lakukan pergeseran dari Arafah jam 19 itu langsung ke Mina. Sehingga di Mina ini, di Musdalifah dia hanya melintas gitu saja, hanya melintas. Nah, tidak ada konsekuensi anggaran dari sini Bapak. Yang saya pahami karena murur ini bagian dari desain layanan lansia, disabilitas, pengguna kursi roda dan jamaah risti. Untuk nafar awal, nafar thani, saya kurang begitu paham detailnya, tapi yang saya ketahui terkait dengan pempaketan itu dibeli satu paket Pak. Jadi syarikah nanti harus menyiapkan sekian persen yang mengambil nafar awal dan seterusnya. Tapi detailnya itu ada di teman-teman, ada di Direktorat Haji Layanan Luar Negeri Bapak. Kemudian yang berikutnya, saudara saksi tidak mengetahui jumlah datanya berapa? Yang apa Bapak? Yang melakukan nafar awal dan nafar tsani. Saya tidak tahu Bapak. Kalau murur, saya tahu Bapak. Kalau yang mengikuti program murur, karena ini bagian dari layanan untuk lansia, pengguna kursi roda, kemudian disabilitas, kemudian jemaah yang masuk kategori risti yang mengikuti wukuf di Arafah, itu ada 51.000 sekian. Jadi jumlahnya saya tahu terkait dengan yang murur. Jika nafar awal, untuk yang nafar awal, nafar tsani saya tidak paham detailnya Bapak. Yang berikutnya terkait dengan layanan di transportasi, akomodasi maupun di konsumsi, terkait dengan kualitas layanan, apakah ada kesesuaian harga dengan realisasinya, itu juga teman-teman mungkin nanti di Direktorat Haji Layanan Luar Negeri, bukan di bidang saya Bapak. Saya hanya ditugaskan untuk itu, untuk yang lansia, kemudian BPKH Limited dan di Musdalifah. Apakah saudara saksi melakukan pengelolaan keuangan di situ juga? Tidak ada. Pengawasan, bukan
pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di situ juga? Saya hanya melakukan pendampingan terkait dengan teman-teman BPKH Limited agar di tahun operasional haji tahun 2024 ini BPKH Limited dapat berperan memberikan layanan kepada jamaah haji Indonesia. Hanya itu saja, Bapak. Terima kasih Ketua. Baik.